Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala wa la yakhuddu 'ala. Lanjut. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha, wa asyarat syababah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah kajian Ahad yang terakhir kali ini, maunya kan besok tanggal 30 ya, tapi kita udah lebaran ya. Anak-anakku, anak-anak yatim sengaja hari ini, bukan kemarin terakhir kita, hari ini kita lebih pada kepengen duduk sama anak yatim, ya kan? Pengen duduk sama anak yatim, anak yatim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu muda Mahmud, apa sih artinya Mahmud? Muda. Kemudian kalau nenek-nenek panggil apa? Nemut. Iya. Apa? Nenda, apa tuanya? Nenek muda, Nenda. Kalau Neli apa Neli? Nelica. Kalau misalkan nenek gendut apa? Nenek ganjen. Alhamdulillah pagi ini cuaca mendung. Kita duduk di sini mencari barokah ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita sampai pada lebaran ya, insya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Ketika kita duduk bersama di sini bersama-sama anak yatim, ada yang kecil. Tadi Bunda sampaikan, Bu, kita ngaji, kita belajar. Kenapa tadi saya bilang alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Apa sih Bu? Empat nih. Hari ini kita bicara 4. Alladzina yunfikuna fis-sarra. Ini adalah level daripada yang ibu pengenin. Apa ibu pengenin? Puasa kita tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun buah Rofi'ah. Nah, apa sih kata Bu Rofi'ah? Apa sih kata Bu Yati? Bilangnya saya kepengen ngejar tadarus Al-Quran lulus khotam Quran. Apa itu artinya? Artinya supaya disebut la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun supaya kita digolongkan orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu Mahmud. Gua mah kagak pakai lulus ini tadarusnya. Kenapa? Ngeluyur melulu di lapangan, ngapain? Nyari duit usaha buat keluarga. Terus dosa enggak? Enggak. Ibadah juga. Kali-kali saya dapat uang 100.000, 200.000. Buat apa? Lumayan buat fitrah mah bisa. Kan sedekah tuh sama keluarga, ya. Saya cari uang, kali aja dapat walaupun cuma 100.000 minimal bisa zakat fitrah 2 orang. Iya Pak ya? Sedekah buat keluarga kita. Kemarin Ibu Yohanin bertanya, bolehkah zakat untuk orang tua? Boleh, tapi lebih afdal orang tua mah memang sedekah yang lebih afdal itu pada orang tua. Tapi selaku anak baiknya ngasih saja sama orang tua mah ya. Kalau zakat mah dikasih dah kepada fakir miskin dulu. Ini kita hari ini terakhir, maka tujuan utama kita adalah la'allakum tattaqun. Anak-anakku puasanya pada lulus nggak? Ada yang buka nggak di sini? Insya Allah nggak ya? Insya Allah nggak buka. Nah, ketika kita berbicara tidak buka, baik anak kecil maupun yang sudah tua, Mahmud, Manda, Nenda, salah. Nenda itu nenek muda. Ada nenek muda. Nenda, nenek muda, ada Nelly. Duduk di sini bareng-bareng. Ngapain? Menuju la'allakum tattaqun. Supaya kita takwa. Siapa takwa? Tadi saya sebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra. Dia adalah mau bersedekah, menafkahkan hartanya kalau lagi kaya. Oh, hartanya lagi banyak, maka dia sedekah banyak, wajar karena hartanya lagi banyak. Kalau orang hartanya banyak enggak sedekah itu kelewatan. Kalau hartanya banyak enggak sedekah, enggak jariah, enggak zakat, itu namanya merek eset itu hartanya akan datang. Ngapain datang? Harta itu akan datang sebagai suja'un akra. Apa saja suja'un akra? Ular yang berasal dari neraka jahanam. Dia akan melilit semua anggota badannya. Kenapa? Ana maluka wa kanzuka, kata si ular itu. Ketika kita ketakutan, wih siapa Anda? Kok dari mulutnya keluar api, matanya keluar api, lidahnya keluar api, semuanya keluar api, badannya melilit kita.
Sujaun Aqra. Saya adalah namanya ular Sujaun Aqra. Gede banget, panas, menghembuskan api neraka dari mulutnya, neraka jahanam, luar biasa panasnya. Sujaun Aqra. Sejak kapan? Saya kayaknya nggak pernah kenal kepada Anda. Iya, nama saya Sujaun Aqra, dari jahanamnya. Tapi saya ini adalah jelmaan ana maluka wa kanzuka. Saya adalah hartamu yang kau simpan selama ini. Saya adalah simpenanmu yang kau simpan saat ini. Ngapain disimpan? Tidak pernah dikeluarkan sedekahnya. Jariyah nggak pernah keluar, sedekah nggak pernah keluar, orang minta bantuan nggak pernah nolongin, ditimbun, dikumpulkan saja itu hartanya banyak-banyak, maka dia menjadi harta yang menyengsarakan di akhir hari. Dibeli terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Oleh siapa? Oleh harta benda kita sendiri yang kagak pernah disedekahkan. Mudah-mudahan Anda semua, anak-anak kita yang kecil-kecil, dari yang sekolahnya SDMI sampai yang udah SMA, mudah-mudahan walaupun SMA belum kuliah, mudah-mudahan, kan kita gak pernah tahu orang kaya ke depannya jadi orang kaya. Amin. Duitnya banyak. Maka ketika jadi orang kaya, usahanya semangat, kerja keras, jadi orang kaya. Ketika jadi orang kaya, janganlah hartanya ditimbun. Kenapa kalau harta ditimbun? Dia akan dibawa mati, nanti di akhirat menjadi sujaun aqra. Saya hartamu, saya simpananmu. Yang tugas saya sekarang melilit Anda. Itu kalau kita punya harta banyak, nggak pernah disodakohkan, nggak pernah dikasih ke jalan Allah, disimpan aja, medit mereka hese. Maka tanda daripada orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Lagi nggak punya juga, dia tetap bersedekah. Lagi kesusahan juga tetap berusaha untuk bisa bersedekah. Orang ngasihnya juta-juta, ratus juta, kita mah kagak kenapa-napa, 10.000 ya. Sedekah semampu kita. Wal kaziminal ghaidz, nahan marah. Jadi tanda orang takwa, kan kita pengen takwa nih. Akhir dari puasa kita pengen disebut sebagai orang yang bertakwa. Siapa takwa? Sedekah lagi hartanya banyak. Sedekah lagi miskin, walaupun miskin tetap berupaya untuk sedekah. Nahan marah. Wal kaziminal ghaidz, udah nahan marah. Wal 'afina 'anin nas, wal 'afina 'anin nas. Maafin. Mas ada suka ngegibah orang. Ramadan dikit lagi, terakhir. Maafin saya ya. Kenapa? Karena saya suka ngegibah Anda. Buya suka fitnah orang. Beda yang fitnah sama ngegibah apa? Bu, coba yuk, saya sering banget bahas masalah gibah sama fitnah. Fitnah sama gibah apa coba? Gibah membicarakan orang. Bicara yang tidak sesuai. Benar. Saya belum ketahuan buktinya. Benar, gibah membicarakan gibah membicarakan keburukan orang, ataupun itu enggak keburukan orang, itu kebaikan, tapi ngomongnya di belakang. Kalau kebaikan sih untuk dicontohkan boleh, tapi si Nia itu berbuat jahat, benar dia berbuat jahat, berbuat gak benar, tapi diomongin sama si Fitri di belakangnya Nia, di belakang dunia Bu Fitri ngerumpi. Itu namanya gibah atau fitnah? Kalau fitnah nuduh. Ayo ketawa. Kejam dari pembunuhan. Kejam dari pembunuhan. Lebih kejam dari pembunuh. Siapa yang kita membunuh? Itu kalau fitnah. Siapa mati kalau fitnah ya?
ketahuan lu, kenapa? Lu kemarin selingkuh sama siapa? Siapa ada tuh? Bukan iya ya? Siapa enggak? Apalagi main mana dituduh selingkuh? Kenapa? Dia tembak kali. Siapa enggak kalau kita dituduh? Fitnah namanya nur, ya belum tentu kebenar. Jadi fitnah sama giba dosanya sama enggak? Sama dosanya, cuma lebih besar dosa fitnah. Kata Bu Mas ada dosa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Dimaafin besok lebaran. Emang enak kalau kita udah dituduh, difitnah terus kita maafin? Emang enak agak? Kagak enak aja gua maafin lu. Gara-gara lu gua berubah. Gara-gara fitnah lu gua jadi berantem sama suami. Ya, sama mertua. Ya enggak? Gua dituduh pelacur. Gua dituduh apa namanya? Perempuan kagak bener. Gua dituduh pelakor. Pelakor. Dituduh pelakor kita. Siapa banget tuh? Difitnah kan dulu kan? Fitnah kan dituduh, tuduh pelakor. Jadi ribut sama suami. Jadi ribut sama mertua. Apalagi sama ada ibar. Woi lah dikeramasin. Ya, lebaran dia minta maaf yang dulu kita pelakor, udah bikin hancur rumah tangga kita. Dimaafin kagak coba ayo. Dimaafin ya? Saya mau nanya jujur ini masalahnya. Jangan ada dusta di antara kita, ini lagi puasa loh. Saya mau nanya serius, dimaafin kagak tuh kalau kayak gitu? Maafin, tapi hatinya masih ganjel. Di kalau Bu Fitri bilang di mulut aja. Ente bilang apa? Dimaafin. Dimaafin, serius? Serius. Dia aja bilang di mulut. Dia tuh kan? Tidak bisa melupakannya. Di hati tidak bisa melupakan. Tapi dimaafkan. Benar. Ini anak yatim. Hari ini dia si anak yatim. Hari ini anak yatim duduk di sini. Dia duduk di sini sampai dia masa tua. Lupa nggak? Nggak akan lupa. Apalagi Nabila. Berapa Nabila umurnya? 9. Hari ini Nabila duduk di sini. Yatim loh. Tiba-tiba dimaki-maki sama ibu. Si yatim ini dimaki-maki sama ibu. Umur 9 tahun. Kemudian dia ketemu ibu 2 tahun akan datang. Nak minta maaf ya, dia akan maafkan. Tetapi itu dimaki-makinya sampai dia tua tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Kenapa? Apalagi yatim. Yatim itu sensitif sekali. Mohon maaf. Ketika si yatim, saya mau lulus SMA, saya udah kondisi yatim. Ketika saya mau sekolah MA seperti ini, yatim. Udah sekolah, udah kuliah belum? Belum. Udah kuliah belum? Kata ini belum. Hati saya miris. Semoga ke depan nanti bisa kuliah ya. Kita cari solusi. Kenapa demikian? Yatim itu mau berlindung pada siapa, Bu? Saat itu saya nggak bisa ngomong kepada siapapun. Ibu luar biasa, ibu saya itu luar biasa, menopang anak-anaknya luar biasa. Maka kalau saya berbicara yatim, sayalah orang pertama yang paling sedih, Bu. Kenapa? Anda lulus SMA, Anda masih SMA, sama Bunda juga SMA kelas 1, Bunda udah ditinggal ayah. Sama. Jadi ketika berbicara yatim, maka tadi saya bilang, kita memaafkan gampang, tetapi di dalam hati susah sekali untuk melupakan segala sesuatu yang terjadi. Tapi kita berupaya untuk memaafkan. Maka tadi saya sampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah Anda orang yang mendustakan agama? Bicara yatim saya selalu menangis dan selalu bersedih. Kenapa? Karena saya mengalami
Bu, 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 bu. Ini banyak bocah yatim, Bu. Ini banyak anak yatim yang dulu mungkin berapa puluh tahun yang lalu mungkin, tapi saya rasanya nggak pernah ikut duduk bareng-bareng ngaji kayak begini. Kenapa? Sekolah mulu. Kalau nggak sekolah mulu nggak jadi begini ya? Iya, sekolah, belajar terus. Siapa itu yang memberikan support belajar terus? Siapa yang memberikan support belajar terus? Gak punya kesempatan saya duduk berkarya seperti ini. Ibu saya, luar biasa. Ibu saya bagi-bagi tugas. Apa bagi-bagi tugas nih? Tadi saya bilang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa pendusta agama itu? Tahukah Anda semua siapa yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang mendustakan agama? Artinya mendustakan agama itu ngaku beragama Islam tapi ajarannya didustakan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik, orang yang tidak menyantuni anak yatim. Nih, ibu-ibu yang sudah tua, mahmud, ibu nenek-nenek sepuh, ibu nenek-nenek muda, semuanya jangan sampai menjadi pendusta agama. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang tidak sayang kepada yatim, yang menghardik anak yatim, yang menghinakan anak yatim. Jangan menjadi seperti itu. Semampu kita berusaha untuk membantu anak yatim. Nih, ini belajar dari ibu. Siapapun ibu, kita nggak pernah tahu kan suami kita besok meninggal. Ya, siapa yang tahu suami kita besok meninggal, kita punya anak kecil. Jadilah seorang ibu yang betul-betul mengasuh anaknya sampai anak itu berhasil. Jangan pernah sebagai seorang ibu itu mengintimidasi anak atau mengecilkan anak. Kamu mah jadi anak begitu sih, bodoh kamu. Tuh, lihat si Anu seperti ini, kamu harus jadi seperti itu. Jangan pernah itu dilakukan. Kenapa? Karena itu akan membunuh karakter si anak kita. Baik kita punya suami, punya anak kecil, dalam kondisi mendidik anak. Ini Atikah, anaknya masih kecil-kecil. Tuh kalian ibu-ibu masih mama muda ini, anaknya masih kecil. Jadilah seorang ibu yang ngayomin anaknya. Jangan pernah si anak ini nih, nah, Bu, kalau ibu memaksakan kehendak ibu pada anak, maka anak itu tidak akan tumbuh baik. Tapi anak itu lebih cenderung diarahkan. Udah diarahkan, diayomi. Udah diayomin, saya bilang kepada ibu, kalau saya kelas 1 SMP adalah yatim, kalau bukan karena seorang ibu yang luar biasa, hari ini saya duduk di depan ibu-ibu tidak? Duduk tidak? Tidak. Kenapa tidaknya? Karena saya tidak akan jadi siapa-siapa. Ya Pak ya? Tapi karena ibu luar biasa, ibulah yang mendidik, maka jadilah Munifah ini mampu sharing pada ibu-ibu hari ini. Ini buat sharing buat ibu-ibunya ya. Kalau kita seorang ibu, kita seorang nenek, jadilah ibu yang baik, jadilah nenek yang baik, jadilah ibu yang terdidik untuk mendidik anak-anaknya. Itu adalah ibu saya. Insya Allah, Allah mengampuni dosa beliau almarhumah. Ibu adalah ibu saya. Nah, untuk anak-anak, gini nih. Ini untuk anak. Apa katanya? Kan rata-rata sekolahnya di agama ya. Ada nggak yang nggak sekolah? Ada nggak? Ada nggak yang mondok? Yang mondok mungkin udah pulang nih sekarang. Ada nggak? Nah, dari mulai sekarang kalian belajar yang baik, kalian belajar yang benar. Janganlah menjadi anak-anak yatim yang nakal. Kenapa demikian? Dengerin Bunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nih, perhatikan buat anak-anak kita semua, buat ibunya dan anak-anaknya. Apa kata Allah? Allah kasih apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Kata Allah dalam Quran surat Ibrahim, Allah sampaikan,
wa atakum min kulli ma sa'altumu. Kata Allah, Allah akan ngasih apapun yang kau minta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa ngitung. Nah, kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Aku akan kasih apapun yang Anda minta. Dari sekarang berdoa. Istajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kamu. Jadi anak yatimnya dari umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 15 tahun, 14 tahun, 18 tahun mulai berdoa, pengen jadi apa ke depan? Berdoa, bijidin wa nasyatin. Belajar yang benar. Ibunya pun harus mendoakan juga. Jadi sama-sama ya, sama-sama. Ibunya mendoakan, ibunya mendidik, ibunya kasih contoh yang bagus. Anaknya, nah, yuk kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mohonlah kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kamu. Jadi wa atakum min kulli ma sa'altumu, maka aku akan kasih apapun yang kau minta akan diberi oleh Allah. Dan sekarang berdoa, kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Belajar yang bagus, belajar yang benar. Jangan jadi anak yang nakal. Kita berdoa dan terus berdoa. Bu, kalau anaknya diperintahkan untuk banyak berdoa, maka ibunya pun harus mendoakan anaknya. Kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, yang kalian ibu-ibu muda, jadilah contoh sebagai seorang ibu yang baik. Doakan anak-anak kita. Kita nggak pernah tahu. Kita emangnya mau tidak tahu kalau suaminya masih hidup sampai tua? Emangnya niat tahu? Kita tidak pernah tahu. Kalau kita kebetulan ditinggal wafat oleh suami kita masing-masing, maka tentunya kita menjadi janda yang ditinggal wafat. Ketika janda ditinggal wafat, anak yatimnya banyak, maka dia jadi yatim gak tuh anak? Jadi yatim. Jadilah ibu yang baik buat anaknya, contoh yang baik buat anaknya. Anak berdoa yang banyak, ibu mendoakan anak juga. Fadzalika alladzi yad'u wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan juga kita tidak ngasih makan ataupun gak sedekah kepada orang miskin. Sekarang gilirannya kita zakat fitrah. Zakat fitrah untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mampu, baik fakir, miskin, yatim, dan du'afa, dan orang-orang yang gak mampu. Itu udah pasti udah paham banget kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi hamba-hamba yang mutaqin, hamba-hamba yang betul-betul takwa. Setelah kita selesai puasa, saling memaafkan ya. Kalau ada sewot maafkan ya. Kalau ada jengkel maafkan ya. Insya Allah. Sampai di sini dulu sebelum tuntas kita ada yang mau nanya, silakan mangga. Ini ibu-ibu muda, ini mangga ibu-ibu muda. Ataupun anak yatim nanya keren. Maka silakan. Kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bertanya kepada Bunda. Pertanyaannya gini, kata Bunda kan kalau karena Idul Fitri memaafkan, tapi kalau orang punya utang memaafkannya gimana kalau dia dibayar? Utang ya utang, banyak utang dia punya buat yang lain-lain, sedangkan buat utang maksudnya nggak dibayar, dia minta maaf, kata saya maaf, tapi yang utang bagaimana, kata saya gitu. Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Idul Fitri besok ya? Iya.
ini si Fitri banyak banget ini utang orang, ayo tagih-tagih. Kalau Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Yang muda kan kadang-kadang kita suka malas banget ya selamat minta maaf ya, sewot banget. Yang muda minta maaf. Kalau kita diperintahkan untuk memaafkan, iya boleh memaafkan. Kalau dia punya utang kayak kita gimana? Ya udah, Bu Mulyani. Iya, Bu, iya saya maafkan. Ibu Yati saya maafkan. Hari ini Lebaran saya memaafkan Ibu Yati. Saya maafkan sama-sama ya. Minal aidin wal faizin. Itu bukan berarti menghapus utang, Bu. Ibu Yati Wawan tetap 2 minggu kemudian utang Ibu tagih ya. Tetap utang itu sampai mati, Bu. Tadinya susah mau bayar. Hah? Tadinya susah. Bukan utang surat, bukannya utang apa tuh? Kalau dipinjam janji-janji. Oh, jadi pinjam-pinjam itu kalau belum Ibu ikhlaskan semuanya sampai mati itu jadi utang. Kalau belum Ibu ikhlaskan itu sampai meninggal dunia itu Ibu Yati, Ibu Rofiah punya utang sama Ibu Mulyani. Sama Bu Yati, sama Bu Rofiah, sama Bu Yati ngablu tuh mana tahu? Gak jelas. Kalau ngablu mah nggak tahu orangnya. Ini mah orangnya ada. Bu Yati sama Bu Rofiah ada orangnya, tapi ditagih-tagihnya susah banget. Apalagi Bu Rofiahnya dia beli macam-macam. Dia segala macam punya. Untuk sesuatu yang lain-lain punya. Bayar utang yang udah ditagihnya Bu Yati Wawan alasannya macam-macam. Kalau Bu Mulyani belum mengikhlaskan sampai meninggal dunia itu menjadi hutang. Ahli warisnya disuruh bayarkan hutangnya sampai kapanpun itu menjadi hutang. Dan jangan salah Bu Fitri, hutang penghalang masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga orang yang meninggal punya hutang dan udah diberesin hutangnya. Alhamdulillah, orang jihad perang di jalan Allah mati syahid, tweet langsung masuk surga. Dia masih punya utang, kalau jadi itu masuk surganya. Entar dulu. Kenapa entar dulu? Ya Allah, kan saya mati syahid ya Allah. Saya matinya meninggalnya dalam kondisi perang ya Allah. Kan saya mati syahid. Yang lalu kalau saya mati syahid, saya harusnya langsung masuk surga dong kayak jalan tol. Iya emang begitu aturan mainnya. Tapi Anda punya syarat-syarat tertentu yang belum diberesin. Apa itu? Anda masih punya hutang di dunia yang harus diberesin. Makanya kalau ibu, Bu, ibu punya keluarga, punya saudara. Mimpi itu ada yang disebut kembang tidur, bunga tidur, ada yang disebut karena kebawa kita siangnya, kebawa selokaan atau apa kebawa. Alat siangnya ngapain? Akhirnya kebawa. Ada mimpi itu ilaman. Misalkan ibu keluarga ada yang meninggal dunia, hutangnya banyak. Satu waktu udah rada lama nih. Kenapa ya? Keluarga saya, kakak atau adik atau ibu kan meninggalnya udah lama. Terus datang terus pada mimpi ini. Itu bisa jadi ilamat. Ibu cari, mungkin dia punya dosa pada orang yang masih hidup. Karena hutangkah? Karena apapun. Maka ibu harus cari tahu. Kalau dia punya hutang, maka dia harus dicari tahu bahwa hutangnya harus dibayar. Hutang itu penghalang untuk masuk surga. Gitu ya Bu ya. Jadi sampai meninggal pun ibu masih tetap berhak nagih ke ahli warisnya. Tapi harus dicatat. Sekarang kalau orangnya masih hidup susah ditagihnya, ibu catat kan. Ibu catat minta tanda tangan dia karena ibu ikhlas. Saya mah belum ikhlas. Saya mah pokoknya sampai meninggal pun saya akan tagih kata ibu. Nah, ibu tagih ke ahli warisnya boleh. Gitu ya. Ada yang lagi mau tanyain? Udah. Ini mama Mahmud. Udah, Bu Yati, udah lulus belum khatam Quran? Alhamdulillah.
Rupiah udah selesai hutang Quran yatim. Puasanya udah kelar. Alhamdulillah kagak. Alhamdulillah udah, alhamdulillah enggak kan gitu ya. Pokoknya judulnya alhamdulillah aja dulu. Hah? Ya alhamdulillah ya udah. Alhamdulillah udah. Insyaallah sudah selesai semua hutang Qurannya ya. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi yang dari sini mau nanya? Mangga silakan. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada yang mau ditanyakan. Jadi saya punya sahabat, dia itu punya perusahaan restoran ya. Orangnya itu dermawan banget, dermawan, sering menyantuni anak yatim, punya yang selalu memberikan ke tempat-tempat itulah gitu ya, nyantuni. Cuman yang saya heran dari dia pernah cerita sama saya, tapi dia nggak sholat. Tapi dia sholat duhanya itu nggak ketinggal, dan dia bicara sama saya. Nah jadi kata saya gini, kalau belum bangun, gitu kan, baru bangun sholat subuhnya, iya kok nggak sholat subuh. Jadi kalau aku mah sholatnya sholat duha, kata dia rajinnya. Sholat wajibnya ketinggalan karena dia kan jadi buka usaha itu dari jam 11 nih sampai jam 2 malam, jadi udah kelelahan gitu. Jadi ketiduran, jadi sholat subuhnya kebablasan, jadi sholat duhanya gitu. Itu bagaimana? Tapi orangnya baik banget, maksudnya itu dermawan banget lah sama siapapun gitu, termasuk kepada saya sendiri gitu. Itu jadi saya mesti bagaimana untuk memberikan kayak nasihat atau arahan untuk dia supaya dia tidak tersinggung gitu. Ya, pertama begini Bu, pertama gini, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Pertanyaan itu cukup jawabannya begini, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang kafir dan orang muslim adalah sholatnya. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salahal amal, salaha sa'iru amali. Idza fasadat fasada sa'iru amali. Pertama sekali yang diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amalnya dianggap baik. Jika sholatnya buruk, maka semua amalnya dipandang buruk. Nah, baiknya kalau dia memang seorang muslimah yang baik, diingatkan dua hadis itu. Al-farqu bainal muslim wal kafir adalah sholat wajib. Sholat sunnah itu kan tambahan, namanya kan nafilatallah, sebagai amal tambahan buat Anda. Al-farqu bainal muslim wal kafir, perbedaan antara muslim dan kafir adalah dia sholat. Kalau dia nggak sholat, ya berarti dia dipertanyakan apakah dia muslim atau dia kafir. Meskipun dia sholat sunnahnya sangat rajin. Banyak loh, mohon maaf, banyak loh non muslim yang dermawan sekali, banyak sekali. Lalu kemudian pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain dipandang bagus. Jika amalnya sholatnya tidak bagus, maka yang lain dipandang tidak bagus. Jadi selaku teman yang baik kita memberikan nasihat itu. Jika tetap juga nasihat kita walaupun halus sekali memberikan nasihatnya, santun sekali kita memberikan nasihatnya, hati-hati banget memberikan nasihatnya, enggak didengerin juga, maka lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah gugur kewajiban kita, kembali urusan amal dia ya amal dia, amal kita amal kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi? Enggak, cukup ya? Cukup, sudah cukup dua saja. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pertama ini kita di penghujung Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang takwa ya. Kita santunin anak-anak yatim kita, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima rangkaian ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal puasa kita, zakat kita, santunan kita kepada yatim semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين 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 اللهم اعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم اهدنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخذب لنا من الجن مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Amin amin ya robbal alamin. Bu sebentar dulu ya. Ibu-ibu kurang lebih mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya ya Bu ya. Dimaafin saya Bu ya. Cerewetnya saya dimaafin ya Bu ya. Kita tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon